Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Belajarnya apa nih? Mana? Oke. Anak muda. Sukses luar biasa. Oke. Anak muda. Jadi saya sukses luar biasa itu namanya. Tadi saya pikiran saya sama dari mana ya? Yang enak. Saya boleh jawab? Sama dulu ya. Biar enak. Kenalan dulu ya. Yang dari mana saya? Ini bukan saya. Ini tadi sudah saya kami bicara. Ini Jawa Timur ya. Nanti mudah-mudahan saya ketemu nasional. Oke, saya luar biasa. Nah, kalau dulu kenalkan saya Aditya Wisnu. Apa ya? Kakak ini. Ya, sama. Saya kayak saya. Jadi dimaaf. Betul, dari bulan Bu. Perkenalkan saya Marianto, saya sedang manajernya Mas Google Group. Jadi saya juga mewakili kakak saya tadi yang saya sebutkan. Nanti saya inginkan biar nanti ya, biar saya paling tidak silaturahmi nanti bisa dibawa bisa menjadi motivasi kedepannya seperti apa. Nanti saya belajar itu sama beliaunya itu jauh-jauh. Jadi aku nanti kalau semua peserta UGC dikasih special prize. Nanti kalau saya gratis. Ya, kalau saya di toko gratis. Saya itu jadi kasih diskon nanti Bu. Diskonnya berapa tapi setelah itu. Mau ke sini lah ya. Ada yang kesulitan orang juga. Sering. Baik, kalau itu saya ini presentasi sekarang. Baik sama ya. Ini ngabur kalau istilahnya. Jadi mau saya bawa ada dus banyak Bu. Dari teror nanti seperti itu. Baik, saya kenalkan dulu nama beliau. Pak, bisa kamu Pak? Jadi saya mau cerita sejarahnya dulu bahwa kakak saya Tendus itu bersama pengusaha di Malang, kemudian bersama pengusaha di Batam, mendirikan Malang Surga pada tahun 2014, tepatnya tanggal 22 Desember, hari Ibu. Nah, berarti usianya berapa Ibu? Mau 9. Sebenarnya kalau di kamar kami lah kasih aja ya. Kemudian suatu hari sebelum tahun 2014 mereka ketika itu liburan ke Eropa. Mau cerita dulu sedikit nih, nggak apa ya? Tadi kalau habis selesai ya. Mereka liburan ke Eropa. Ternyata di Eropa itu ada makanan khas namanya sundel. Nah, setelah kita perembukan dengan Malang, bicara di Kota Malang, di Malang Raya, ternyata di Kota Malang ini menjadi pusatnya waktu itu Belanda ya, yang membawa kuliner khas mereka. Nah, salah satunya sudah bisa di Toko Un di Jalan Kayu Tangan. Toko Un dulunya menjual strudel khasnya Austria.
Eropa. Nah, pada saat beliau balik ke Malang, beliau melihat bahwa potensi Malang ini sangat luar biasa. Jadi kita kalau dalam bisnis itu ada dua hal yang harus kita tekankan, yaitu mendekati apa ibu bahan baku atau mendekati pasar. Seperti hari ini kami jalan-jalan liburan ya, tadi mulai Malang Raya, itu Bondo, itu saya dari liburan sampai ke Jawa Timur lagi, jalan-jalan. Nah, pada saat beliau ke Malang, dua hal di Malang Raya ini sangat mendukung, yaitu apa? Potensi pasarnya atau wisata. Jadi Malang Raya menjadi pusat wisata. Jadi, mulai dari kota, kabupaten, sama kota Batu, kota Malang, kota Batu. Ya, di situ kemudian memenuhi syarat yang kita akan ekspor. Yang kedua apa? Sumber daya. Kira-kira Malang terkenal dengan apa? Apel. Sebetulnya produk Amerika Apple itu meniru kita, Malang. Maka logo kami itu logo pas halaman slide pertama. Logo kami mirip Apple. Enggak ya, standar. Logo kami ini adalah mengisyaratkan bahwa kami produk Malang. Sebetulnya tanpa tulisan Malang itu harusnya harus dikira ya. Amerika ya, jadi kita tulis Malang, itu filosofi logo kami. Next Pak, kemudian halaman 3 next Pak apa aja? Karena waktunya sudah di durasi ya. Nah ini kakak saya, waktu pegang produknya. Kami memiliki modifikasi atau perubahan inovasi kemasan. Ya, kemasan awal sampai sekarang itu berbeda. Itu cara kita bertahan, bagaimana kita berinovasi selain produknya, kemasan kita harus semakin kekinian gitu ya bahasanya, semakin modern, semakin ngikutin perkembangan. Lalu kami dalam membuka bisnis awalnya Bapak Ibu, outletnya kecil loh. Ini yang atas dua itu kecil. Ya, sempat ditulis dari wartawan itu ternyata outletnya tertulis itu tidak lebih luas daripada billboardnya. Jadi billboardnya ukuran 5x10, outletnya hanya 3x5. Tapi antri kok ya, antri waktu itu tahun 2014-2015. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah SWT dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia, kita saat ini punya 7 outlet. Dan bertahan dengan dukungan dengan next. Jadi Pak. Next Pak. Yang aja ya setelah saya. Next. Nah ini salah satu inovasi yang saya sebutkan tadi. Kita punya pertama kali kita launching adalah produk yang buah bola. Karena Malang terkenal dengan apel. Malang dulu apel variannya. Kemudian ada apa lagi? Strawberry, nanas, pisang. Terus kemudian yang terus ya panen mungkin coklat, jus gitu ya. Pisang termasuk tahunan juga. Jadi Bapak Ibu, kita akan betul-betul sebelum saya bicara jauh dari pesan Pak Kun sampaikan visi kita. Nah, Malang sudah dalam hal ini kami memiliki visi yang cukup berat, panjang. Saya ceritakan ya, enggak ya. Jadi sederhana tapi bermakna. Mungkin Bapak Ibu pada saat sekarang dalam menulis bisnis mudah-mudahan besar juga. Visinya besar juga. Visi kami sederhana tapi pekerjaannya panjang sampai sekarang belum selesai. Yaitu menjadi perusahaan kebanggaan Malang Raya. Hal ini yang kami tekankan saat ini ketika kita memproduksi atau membuat riset terhadap produk bagaimana nanti pakai. Apel Malang yang dulunya hanya dibuat keripik, ya bukan dari keripik, produk yang jelek bukan. Maksud saya adalah variasinya begitu. Ya, kita harus bikin yang lebih tadi, inovasi yang premium, ya, bukan pertalite ya. Ini berbeda jadinya. Dan kita harus bikin inovasi-inovasi di berbagai macam segmen.
2018. Jadi kami punya, ini nggak ada pointer apa ya, yang sebelah kiri ini ada reguler kami, yang tengah premium, kita mati suri yang premium waktu pandemi 2020 COVID itu kita betul-betul mengurangi lain produksi supaya lebih efektif, efisien dan sebagainya. Tapi ini insya Allah akan lahir kembali, dan udah modelannya. Yang sebelah kanan bawah itu adalah toaster. Ini masukan dari Bapak Ibu, dari Subondo, dari Lombok, dari Bali, dari Sulawesi, dari Aceh, sama kami itu memberikan masukan pada kami bahwa oleh-oleh malam ini kan, malam turun ini kan tanpa pengawet, jadi masa kadaluarsanya pendek, masa kadaluarsa pendek. Jadi kalau yang liburannya panjang, harus ke Aceh, rumahnya gimana, jadi mereka membuat usulan ke kami, Pak, gimana wisatawan yang jauh ini, berikan kami produk malam strudel, jangan sampai malam strudel ini kami bawa sampai pesawat, ada makan, habis tinggal boxnya aja di rumah. Oke, kita bikin namanya toaster. Masa kedalawarsa lebih panjang dibandingkan reguler. Ini bisa berambil ya katanya chef ini harus dilakukan oven 2 kali. Saya kira kalau itu dicari seperti itu. Yang atas itu juga ingin modifikasi bentuk, tentunya biasanya kotak gitu ya. Yang atas itu bulat, tapi kemasannya kotak, tapi dalamnya bulat. Nah, salah satu inovasi kami. Next, Pak. Ini nanti jangan lama-lama lihat ini, nanti saya dipakai ya, start ya. Next. Baik, kami karena ingin menjadi bagian salah satu perusahaan yang membanggakan Mangaraya, kami harus mengeksplor produk UMKM Mangaraya. Soal yang Mangaraya ini sudah bergabung sebagai mungkin punya Excel, punya Excel, saya sudah kan. Ya. Next, Pak. Kami punya 7 outlet, tapi tak tampilkan 6 karena rest area tol Malang Pandaan dari 2. Jadi ada KM 66 sama KM 88. Kota Malang Raya terbagi dari 3 wilayah. Yang pertama Kota Malang. Kami punya 2 outlet di Soekarno Hatta dekat kampus Brawijaya dan masing-masing sana banyak kampus. Kemudian di Kota Malang Jalan Semeru dekat dengan sini ya kayaknya, Jalan Semeru, Ijen, daerah Ijen, daerah Tangan itu. Kemudian kabupaten kita punya Karanglo dekat exit Tol Sukasari. Kota Batu kita punya 2 depan Museum Angkut sama dekat alun-alun. Monggo nanti wisata pada hari ini bisa mengelilingi semua outlet kami di Kodaku. Kami jalan kaki. Baik, next. Ini area kami di Tol Malang Pandaan KM kilometer 84B. Ini oleh-oleh pertama kami sudah survei, oleh-oleh pertama yang memiliki konsep drive-thru. Jadi ibu yang sibuk nggak mau turun mobil bisa menikmati drive-thru kami. Next, Pak. Ini 66 KM 66. Lumayan di tol kita bisa memberikan kontribusi bagi customer kami ketika satu malam minggu kan antriannya panjang. Jadi mau belok itu kadang malas juga ya, tapi di rest area kita bisa melayani loh. Next. Ini outlet kami terbesar di 7 outlet itu saat ini ya, berarti bisa punya outlet yang besar lagi. Nanti meetingnya OKOC nanti bisa dimakan. Pertemuan nasional nanti bisa dilakukan Ibu. Sekalian pendaftaran produk yang cocok. Yang nggak cocok langsung dibahkan ya. Jadi tak ada cocok semua. Ini kita bisa setiap Sabtu Minggu bisa sampai 5 menit lebih ya. Kita bisa terima dan nanti kita main-main sana. Next. Nah ini langkah berikutnya selain kita mengeksplor produk dan sebagainya, toko-toko juga harus di setiap wilayah tadi. Kami punya 2 ambulan gratis siap melayani 24 jam. Yang mau diantar pulang pakai ambulan, bisa. Memaafkan travel ya tadi. Next. Alhamdulillah, mungkin ini terlalu singkat, tapi kami harus menyampaikan
kami dapat penghargaan dari MIPA sebagai Most Creative Digital Activation Award 2020. Jadi kami dapat 2 kali penghargaan dari MIPA. Next one. Tepuk tangan untuk kita semua nih. Apa yang dilakukan tadi untuk sebagai aktivasi brandingnya, kita punya YouTube, punya Instagram, Twitter, Facebook, TikTok sekarang ya, hampir semua sosial media kita punya. Dan itu mungkin oleh anak pertama yang bermain atau melakukan aktivitas seperti itu. Next one. Selain kita mengekspos outlet produk, tadi kita juga bikin CSR bulan, kita juga mengekspos wisata-wisata yang mainstream maupun yang anti mainstream. Misalkan pantai Manan, ya pantai-pantai Google dan sebagainya, mungkin Bapak Ibu belum familiar. Kalau mau wisata itu hubungi kami, ya kami antarkan sampai sana kami tinggal. Bangga nanti kalau video. Ya nanti bisa lah, kita punya banyak video, nanti bisa ditonton di YouTube kami. Next one. Tadi sudah dijawab, kita ulang tahun yang ke-8 kemarin kita membagikan 8 unit motor listrik. Nah, nanti yang ke-9 mudah-mudahan nanti mobil listrik. Tapi dalam bentuk miniatur ya. Bercanda ya. Mudah-mudahan nanti Ibu di salah satu di OKC dapat menang nih. Yang ke-9 nanti ya, mudah-mudahan. Next one, ada video bisa diputar nggak Pak? Boleh ya, sharing dikit ya. Saya mau bagikan video UMKM kami yang sudah gabung, bagaimana perjalanannya. Mudah-mudahan nanti, tapi sebelum diputar, silakan. Kamu cerita dulu bahwa kami karena punya visi untuk membanggakan Kota Malang, Malang Raya, ya. Jadi kami tidak bisa dengan sangat hormat produknya bagus-bagus semua. Tapi kita belum bisa menerima produk yang di luar Malang Raya. Tetapi, nah ini kabar baiknya. Tetapi kami punya perusahaan yang grup kami di luar Malang. Ada Surabaya, ada Sidoarjo, ada Jawa Tengah juga ada, Jawa Barat juga ada, di Bandung, Bogor ada. Jadi kakak ipar saya itu yang saya suka di Bogor, ya, yang di Bogor. Nanti kalau Bapak OSTOC yang Bogor bisa hubungi kami. Kemudian di Bandung juga ada, di Bandung ada. Di Jawa Timur ini sayangnya ini masih sudah belum ya. Nah nanti suatu saat nanti kita akan ekspos OKOC khusus ya, mungkin khusus OKOC mungkin bisa aja. Tetapi kami berharap sih, kami ingin memajukan perekonomian atau bikin bisnis yang baru di kota-kota lain. Misalkan di Kediri, di Situbondo, di Jombang, di mana saja. Tetapi tadi sudah diskusi dengan Ibu, kami untuk Sidoarjo mungkin bisa aja menerima daerah-daerah seperti Lamongan, Bojonegoro, Jombang, karena lebih umum mereka ya, karena visinya mungkin berbeda dengan kami. Itu sampaikan dari awal, gitu. Bisa? Oh belum siap, berarti nanti kita lagi. Mungkin bisa disampaikan prosedur untuk bersama. Oh baik. Sebetulnya hampir sama ya, itu di tempat lain. Kita pasti ada istilahnya kurasi ya bahasa kita ya, cek produknya dulu. Sisi produknya ini sebenarnya produk yang aman tidak? Bukan hanya tentang legalitasnya, tapi produk ini cocok nggak dijual di tempat kami. Jadi tentunya legalitas penting. BRT dan sekarang 2024 merasa tahun lagi, Bapak Ibu harus punya halal. Pasti sudah punya semua OKOC. Ya. Terus kemudian selain legalitas, produknya bagus, kemasannya dan sebagainya kita akan rangkum dari satu dan sampai ini produk ini setelah di tempat kami nggak laku sampai. Jadi misalkan ini ada koreksi, Bapak Ibu harus kembali. Kemarin ada yang diskusi dengan saya, beliau itu
mengkombinasikan kopi dengan biji kurma. Ini gimana rasanya ya? Ternyata enak, ya, ternyata enak dan diterima, alhamdulillah. Dan untuk contoh pasti ya, produk di tempat kami, kemudian kalau Tempo modelnya produk di UMKM kami adalah consignment kalau itu. Jadi nanti kalau produknya bagus, memungkinkan sih kita akan berikan, memungkinkan, ya. Tetapi dengan syarat-syarat tertentu ya, misalkan pengambilannya tinggi, karena cash ya, karena kita juga memikirkan UMKM kami, ketika cash flow-nya terlalu berat dengan consignment dengan Tempo misalkan Tempo umum ya, Tempo umum itu misalkan 30 hari gitu. Tapi produknya terjual tinggi, 1 hari 1000 misalkan, kan kasihan juga. Kita akan memungkinkan di perusahaan. Jadi simpel itu untuk produk-produk yang masuk ke tempat kami, karena kami skalanya skala mana raya, kita akan betul-betul cek produk ini secara legalitas, secara tampilan produk, secara potensinya juga, harga jualnya juga. Ada nggak pesaing produk ini? Biasanya kan gitu. Misalkan ibu ini produk sejenis ya. Produk sejenis. Jadi kita akan bandingkan. Misalkan ibu mau menjual air mineral gitu ya. Kelebihannya apa? Kalau nggak ada kelebihan nanti ditambah saja kalah dengan produk-produk yang lain. Kalau mau cerita misalkan food brand, misalkan brand mineral gitu ya. Dia mesti akan bikin brand image baru. Ada manisnya gitu. Contoh gitu. Apa ya food brand? Ini contoh kami gimana sih ambil ya, kemudian produk langsung ya pada logonya itu parkirannya sampai jauh lumayan ya, nanti main-main saya itu, selesai alhamdulillah. Satu lagi ada nggak? Kedua. Udah deh, satu saya Pak. Udah. Terima Saya kira kasih. cukup itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.